Terima kasih, Tuan. Di awal kisah kita diperlihatkan di mana Widura menjelaskan daerah-daerah kekuasaan kerajaan lain. Kerajaan Hastinapura berencana akan memperluas daerah kekuasaannya. Dewi Setiawati juga berkata kepada Pangeran Pandu, untuk selalu siap menghadapi banyak musuh, atau nantinya Hastinapura lah yang akan direbut oleh kerajaan lain. Di tengah diskusi itu datanglah Pangeran Destrarasta dan Pangeran Sengkuni. Lantas Pangeran Destrarasta memberikan salam kepada setiap orang yang ada di sana. Dengan raut wajah yang masih menyimpan dendam kepada adiknya Pandu, Pangeran Destrarasta bertanya untuk apa Bisma memanggilnya. Dengan nada sedikit menyindir, Pangeran Destrarasta berkata bahwa dia juga akan datang jika engkau yang memanggilku yang mulia. Lalu untuk apakah Paman memanggilku kemari? Aku juga akan datang kalau kau yang memanggilku kemari, yang mulia. Pangeran Pandu pun menjawab sindiran itu. Pangeran Pandu berkata bahwa ia hanya meminta bantuannya, dan tidak pernah memerintah kakaknya. Pangeran Destrarasta pun masih menyindir adiknya dengan berkata bahwa dia harusnya dihukum, karena menjadi kakak bagi seorang raja adalah suatu tindak kejahatan. Pangeran Pandu pun berkata untuk menghilangkan amarah yang ada dalam hatinya. Pandu juga melanjutkan berkata bahwa Pangeran Destrarasta akan diangkat menjadi penasehat agung di kerajaan Hastinapura. Tentu jawaban itu membuat Pangeran Destrarasta menjadi semakin marah, karena jabatan seperti itu hanya ada untuknya dan tidak ada gunanya di kerajaan Hastinapura. Pangeran Destrarasta berkata bahwa dia bukan lagi anak kecil yang mudah dibohongi. Aku sudah bukan anak-anak lagi. Bukan anak-anak lagi yang membutuhkan ladu seperti dulu. Pangeran Destrarasta melanjutkan berkata bahwa dalam tradisi di Hastinapura, seorang raja harus menunjukkan kemampuannya. Memang di dalam kerajaan Hastinapura Pangeran Destrarasta lah yang paling kuat di antara yang lain. Pangeran Pandu pun menjawab akan membuktikan kemampuannya kepada Pangeran Destrarasta. Pangeran Destrarasta pun menjawab sebelum membuktikannya kepada semua orang menikahlah terlebih dahulu. Karena syarat menjadi raja adalah mempunyai istri. Lantas Pangeran Destrarasta pergi meninggalkan aula di kerajaan Hastinapura. Tentu jawaban itu membuat semua orang terdiam. Sebelum melaksanakan tugas-tugasmu sebagai seorang raja, menikahlah dengan seorang gadis Pandu supaya anak-anakmu bisa menjamin masa depan Hastinapura. Seperti pula anak-anak dari Pangeran Gandhara. Apakah istri yang setia bukanlah bagian dari kemampuan seorang raja, Perdana Menteri? Di tempat pembuatan kain di kerajaan Hastinapura, Dewi Setiawati dan Bisma mengkhawatirkan ucapan Pangeran Destrarasta, karena terlihat jelas dendam Pangeran Destrarasta kepada adiknya Pandu. Kalau keduanya berselisih, Hastinapura akan hancur suatu saat nanti. Kalau Pandu dan Destrarasta saling bertentangan, maka dinasti Kuru akan hancur. Kita harus mengakhiri keraguan Destrarasta. Berarti kita harus buat Pandu menikah lebih cepat. Adegan pun berpindah di mana kita diperlihatkan satu orang perempuan bercadar dan 4 pasukannya, yang sedang mengejar rusa. Sesampainya di tengah hutan rusa itu pun berhenti. Keempat prajurit itu pun bersiap untuk memanah rusa tersebut. Akan tetapi di saat panah-panah hampir mengenai rusa itu, wanita bercadar tadi mematahkan semua busur panah yang hampir membunuh rusa itu. Tuan Putri, kenapa Putri mematahkan panah kami? Apa kami telah membuat kesalahan, Putri Kunti? Bukan kesalahan, tapi kejahatan. Mendengar jawaban dari Putri Kunti membuat semua prajurit bingung. Kejahatan apa yang mereka perbuat? Putri Kunti melanjutkan berkata, bahwa rusa itu memiliki anak, dengan merenggut ibu dari anak rusa itu adalah kejahatan terbesar. Di tengah pembicaraan itu datanglah pelayan dari kerajaan Kunti. Ia berkata untuk agar Putri Kunti segera pulang ke kerajaannya, karena hari swayamwara untuknya telah diputuskan. Dengan raut wajah bingung Putri Kunti segera pulang ke kerajaannya.
Putri Kunti pun segera menemui ayahnya yaitu Raja Kuntiboja. Putri Kunti bertanya kepada ayahnya apakah dia sudah mengumumkan acara swayamwaranya. Dengan raut wajah bahagia Raja Kuntiboja menjawab bahwa dia telah mengumumkan acara swayamwara ke seluruh kerajaan di sana. Dengan raut wajah cemas Putri Kunti berkata bahwa dia takut dengan acara swayamwaranya, karena ada sesuatu yang selalu menyiksa hatinya. Tentu perkataan Putri Kunti itu membuat ayahnya bingung dan bertanya apa yang selalu menyiksa hatimu. Di saat Putri Kunti akan berkata jujur, pelayan Putri Kunti memberi isyarat untuk tidak berkata jujur kepada ayahnya. Setelah aku pergi, siapa yang akan menjagamu nanti? Sementara itu di kerajaan Hastinapura, Widura menyampaikan undangan swayamwara dari Raja Kuntiboja. Menurut Widura kerajaan Hastinapura harus menerima undangan ini. Dengan raut wajah sedikit menolak Dewi Setiawati mengatakan bahwa Kunti bukan anak dari Kuntiboja melainkan anak Surasena dari Wangsa Yadawa. Dewi Setiawati merasa bahwa Putri Kunti tidak bisa menjadi ratu di Hastinapura. Bisma pun berkata bahwa Putri Kunti telah melayani Resi Durwasa yang pemarah menjadi senang atas pelayanannya. Itu artinya Putri Kunti mempunyai kesabaran dan kebajikan dalam dirinya. Tentu jawaban itu membuat Dewi Setiawati terdiam. Seorang gadis yang bisa melakukan tugas sesulit itu pasti punya kesabaran dan kebajikan di dalam dirinya, Ibu Ratu. Sementara itu di tepi sungai Putri Kunti masih memikirkan tentang masa lalunya. Putri Kunti ingin berkata kepada ayahnya bahwa putrinya yang suci punya rahasia dalam dirinya. Akan tetapi pelayan Putri Kunti berkata untuk jangan pernah berkata kepada ayahnya tentang masa lalunya. Karena itu akan membuat ayahnya tidak percaya lagi kepada Putri Kunti. Pelayan itu juga berkata untuk melupakan masa lalunya. Akan tetapi Putri Kunti berkata bagaimana bisa dirinya melupakan masa lalunya. Bahkan sampai saat ini kenangan itu masih membuatnya takut. Putri Kunti pun membayangkan masa lalunya itu. Putri Kunti teringat ketika di gurun bersama Resi Durwasa yang pemarah. Resi Durwasa berkata sangat senang dengan pelayanan Putri Kunti. Sebelum Resi Durwasa melepaskan Putri Kunti darinya, sebagai tanda terima kasih telah merawatnya, Putri Kunti diberikan mantra di mana dia bisa memanggil dewa manapun. Hingga Putri Kunti diberkati anak dari dewa tersebut. Terima kasih Tuan. Setelah mendapatkan anugerah dari Resi Durwasa, Putri Kunti mencoba anugerah itu tanpa memikirkan akibatnya. Putri Kunti memanggil Dewa Surya untuk datang. Dan benar saja Dewa Surya pun datang di hadapannya. Dewa Surya berkata bahwa Putri Kunti akan mendapatkan putra darinya nanti, dan putra itu akan mewarisi energi dan kekuatan Dewa Surya. Akan tetapi bukannya senang, Putri Kunti malah merasa cemas, karena pada saat itu Putri Kunti belum menikah. Akan tetapi Dewa Surya tidak bisa menggagalkan anugerah itu, karena kutukan dan anugerah dari Resi Durwasa tidak bisa dihilangkan. Putri Kunti pun menangis di hadapan Dewa Surya. Ia memikirkan bagaimana nasib ayahnya yang pasti merasa malu mempunyai anak yang sudah tidak suci lagi. Dewa Surya juga merasa kasihan kepada Putri Kunti, dan Dewa Surya memberikan anugerah lain padanya, yaitu meski setelah melahirkan seorang anak, Putri Kunti akan tetap menjadi gadis. Adegan pun berpindah di mana Putri Kunti sudah melahirkan seorang anak laki-laki. Ia membawa anak itu di tepi sungai. Sambil menangis Putri Kunti menaruh anak itu di dalam keranjang yang berisi bunga. Ia juga meminta maaf kepada anaknya karena Putri Kunti berniat untuk menghanyutkan anak itu. Putri Kunti juga berdoa kepada Dewa Surya untuk menjaga anak ini. Dewa Surya, aku mohon tolong lindungi anakmu. Jangan khawatirkan anakku, Kunti. Dia ada dalam perlindunganku. Aku telah berikan dia perisai dan anting keramat. Tidak ada kekuatan di semesta ini bisa menembus perisainya itu.
Kemilau sepuhan dari antingnya akan menerangi kegelapan dari hidupnya dan menjadi penuntun jalannya. Anakku akan jadi sosok yang gigih. Dia akan dikenal di seluruh dunia sebagai Karna. Setelah Dewa Surya pergi, dengan perasaan tidak tega Putri Kunti pun menganyutkan anaknya itu.